nama saya Sakila Decayani. Jadi saya bakal nunjukin apa ide-ide yang jadi dari Storybot ini. Pertama, idenya itu tentang kenapa logonya ini di tengah baru ke ujung pojok sana. Itu pertama karena saya mau nunjukin keeksistensian perusahaannya ini dengan adanya logo ini di setiap video. Yang kedua, sebenarnya yang khusus ini hanyalah dengan background foto perusahaan ini sebagai background yang opacity-nya saya turunin. Itu saya tunjukin karena untuk menunjukkan mereka untuk mengenali perusahaannya lebih dalam lagi. Nah, yang ini ide yang lebih mencolok adalah di judulnya, yaitu The History, yang saya buat sedikit membukit karena saya ingin membuatnya tidak terlalu kaku dengan membuatnya lurus sama seperti tulisan lainnya. Di sini saya ingin menonjolkan vision mereka dengan membuat elips bergradasi seperti ini. Dengan ini juga idenya itu yang paling penting adalah hanya panah ini, yaitu saya membuat panah ini untuk menunjukkan bahwa misi mereka yang mereka lakukan sekarang untuk terus melakukan visi mereka. Ini tidak ada arti, nggak ada idenya. Ini hanya sebuah pembeda saja. Di sini hanya untuk menjadi background tulisan dari testimoninya ini. Nah, dari produknya sendiri ini nggak ada yang spesial. Cuma ingin menunjukkan perbedaan. Saya ingin menunjukkan bagaimana memberi brand terhadap produk-produk yang mereka sudah lakukan. Seperti sini tulisan bannernya, stikernya saya backgroundkan dengan sebuah lingkaran sama seperti yang ini, produk-produk lainnya juga. Dan yang terakhir ini, endingnya ini logo yang selama ini berada di pojok kanan saya munculkan kembali, saya bawa lagi ke tengah dan membuatnya semakin besar dengan diakhiri dengan tulisan thank you. Dari warnanya sendiri ini juga nggak ada khusus arti atau khusus yang lainnya. Itu hanya ingin membuatnya terlihat seperti perusahaan yang mendesain saja. Itu aja ide-ide dari Storybotnya. Terima kasih. Halo, nama saya Christian. Jadi saya bakal jelasin bagaimana perkembangan dari storyboard kami. Nah, perkembangan yang sudah kami buat itu mempunyai perubahan yang sudah cukup jelas pada storyboardnya. Perubahan yang melibatkan warna merah muda, biru, dan juga biru tua atau navy, dengan juga pemakaian border yang rata-rata menggunakan font. Nah, jadi pada tampilan pertamanya ini logo perusahaan ini akan muncul di tengah dengan efek fade in atau muncul secara tiba-tiba di tengah. Lalu perlahan-lahan logo itu akan mengecil sambil berpindah ke pojok kanan atas border ini, yang akan diam terus sampai company profile ini berakhir. Jadi selama video company profile itu berjalan, bakal ada logo kecil ini sampai akhir. Nah, kemudian untuk tampilan kedua, background yang berada di dalam border akan berubah menjadi foto perusahaan dengan opacity yang dikurangin. Nah, lalu kotak judul akan masuk ke kiri bagian sini, kemudian lanjut diikuti dengan judul. Nah, kemudian baru bullets judul ini, kemudian akan dilanjutkan oleh bullets mengenai detail perusahaan yang akan masuk, diakhiri dengan foto perusahaan yang muncul secara fade in. Jadi muncul details di sini dulu, baru bakal kami munculin foto perusahaannya. Nah, kemudian pada tampilan ketiga ini kami akan menggunakan efek muncul perlahan seperti dari bukit kiri ke kanan untuk judulnya, itu The History. Terus isi teksnya itu akan berefek ketikan. Nah, jadi di tampilan ini mengenai sejarah gitulah, latar belakang kenapa berdirinya perusahaan ini. Nah, untuk tampilan keempat, judul visionnya ini akan muncul satu persatu alfabet dari atas ke bawah. Lalu muncul bulatan ini yang bergradiasi atau gradient, dilanjut dengan tulisan-tulisan yang akan juga muncul secara perlahan dari atas ke bawah.
Untuk tampilan kelima, yaitu yang mission. Nah, box biru ini bakal muncul dengan tulisan mission berefek ketikan. Jadi dia one by one gitu. Dengan panah yang mengarah ke kanan. Nah, tulisannya akan muncul dengan model ketikan juga. Kemudian untuk tampilan ke-6 yaitu testimoni. Nah, judul testimoni ini akan muncul dengan besar di atas, perlahan opacity-nya akan berkurang dan berpindah ke tengah. Nah, setelah itu pada tampilan ke-7 tulisan testimoninya tetap ada, jadi ini kayak watermarknya gitu, opacity-nya kecil. Nah, di sini testimoninya itu akan masuk juga dengan efek ketikan, terus diakhiri dengan nama seseorang dengan efek muncul kiri ke kanan. Jadi ini sih tulisan ini testimoni dari customer dari perusahaan yang kami gunakan. Kemudian untuk ini dan tampilan dari ke-8, maksudnya slide 8 sampai ke-11 itu akan menampilkan produk-produk yang dihasilkan atau yang di-provide oleh perusahaan tersebut dengan kotak dan judul yang masuk secara bersamaan dengan efek fade. Nah, lalu dengan foto-foto menampilkan produk dengan efek fade juga. Nah, ini contoh foto-foto testimoninya. Terus di sini kami juga ada kasih penjelasan kalau ini banner, stiker. Nah, ini juga stiker, brosur, stiker dan brosur, name card atau dan kalender. Nah, kemudian slide terakhir. Nah, logo yang pada awalnya itu berada di pojok kanan atas perlahan akan membesar dan sembari bergerak menuju ke tengah dengan tulisan thank you yang berefek seperti ketikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anthony mengenai pembagian tugas dan timetable kami dalam proyek ini. Selanjutnya jadwal pembagian proyek dan pembagian tugas anggota. Tanggal 4 Oktober 2020, kegiatannya pencarian perusahaan yang bergerak di bidang IT atau desain. Person in charge-nya seluruh anggota kelompok. Tanggal 5 Oktober 2020, kegiatannya memfollow up pemilik perusahaan atau printing. Person in charge-nya Christine. Tanggal 6 Oktober 2020, kegiatannya pengumpulan informasi-informasi mengenai perusahaan. Person in charge-nya Christine. Tanggal 7 Oktober 2020, kegiatannya set up group meeting. Person in charge-nya saya. Tanggal 10 Oktober 2020, kegiatannya group meeting tentang pembahasan warna, tampilan, dan rencana storyboard. Person in charge-nya seluruh anggota kelompok. Tanggal 11 Oktober 2020, kegiatan pertamanya perancangan storyboard dalam Word. Person in charge-nya Sakila. Kegiatan keduanya pembuatan video presentasi storyboard phase 1. Person in charge-nya saya. Tanggal 12 Oktober 2020, kegiatannya presentasi dan revisi. Person in charge-nya seluruh anggota kelompok. Tanggal 13 Oktober 2020, kegiatannya menambah dokumentasi testimoni perusahaan. Person in charge-nya Christine. Tanggal 14 Oktober 2020, kegiatannya memperbaiki storyboard dan rancangan final. Person in charge-nya seluruh anggota kelompok dan dituangkan pada Word oleh Sakila. Tanggal 19 Oktober 2020, kegiatannya pembagian tugas UTS. Tanggal 20 Oktober 2020, kegiatan pertamanya final revision storyboard. Kegiatan keduanya pengerjaan presentation. Person in charge-nya dua-duanya seluruh anggota kelompok. Tanggal 23 Oktober 2020, kegiatannya deadline UTS. Tanggal 27 Oktober 2020, kegiatannya pengerjaan video. Person in charge-nya seluruh anggota kelompok. Mengenai video company profile akan terdapat pembagian part dalam video. Sesuai dengan rancangan awalnya, part 1 Christine, part 2 saya, part 3 Sakila. Sekian dari video ini, kami ucapkan terima kasih.